yaitu mengenai pengolahan data. Jadi di semester 2 ini hanya ada satu bab saja di kelas 6 semester 2 nggih. Jadi cuma ada ini mengumpulkan data lah. Kalian buka LKS kalian pada halaman 39. Nah, jadi di halaman 39 itu membahas tentang pengolahan data, yaitu mengumpulkan dan mengolah data. Di sini Bu Nima punya satu contoh. Nah, misalkan diketahui nilai ulangan matematika kelas 6 adalah sebagai berikut. Lah, di sini ada serangkaian nilai yang didapat oleh siswa kelas 6. Terus sajikan data di atas dalam bentuk tabel dan diagram batang. Jadi penyajian data dalam matematika itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan satu lagi ada lingkaran yang dibuat presentase seperti itu. Lah, di sini Bu Nima akan menerangkan yang menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang dulu nggih. Nah, dari data ini jika kita sajikan dalam bentuk tabel itu seperti ini ya. Jadi kita buat tabelnya dulu. Jadi kalau tabel itu ada yang menggunakan turus. Turus itu menggambarkan jumlah, tetapi menggunakan hitungan seperti garis-garis, seperti kalau yang di turnamen itu loh, cah biting itu loh. Terus ketika sudah 5 terus di shred seperti itu. Lah, kalian lihat di buku kalian halaman 40. Nah, di sini ini kita tulis nilai. Jadi nilainya yang didapat itu berapa saja. Terus setelah itu di sini turus. Dan yang paling kanan adalah banyak siswa. Jadi yang mendapat nilai nanti sejumlah berapa siswanya. Nah, sekarang kita lihat nih nilainya di sini rata-rata berapa yang didapat. Yang kita lihat yang terkecil dulu. Dari data ini yang terkecil berapa? Ada 60, 65, 70, 80, sama 90. Oh, yang terkecil 60. Jadi kita tulis 60 dulu. Setelah 60 berapa lagi? Oh, 65. Setelah 65 berapa? Oh, ada 70 di sini. Setelah itu ada 75. 80 juga ada, 85. Dan yang terakhir adalah 90. Sebentar Bu Nima, kecilkan dulu biar cukup. Papannya sangat mungil ini. 60, setelah itu 65, ada 70, 75, 80, 85, sama 90. Nah, sekarang untuk mengetahui turusnya sama banyaknya siswa kita hitung. Yang dapat nilai 60 berapa anak? 1, 2. Ada 2, kita tulis terusnya 2 di sini. Terus kita tulis 2. 65-nya ada berapa? Yang dapat 65, 1. Terus 2. Oh, ada 2 juga. Ada 2. Kita tulis di sini 2. Yang dapat 70 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 anak. Tuh 2, 3, 4, 5. Sini kita tulis 5. Yang dapat 75 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita tulis 4. Di sini ada 4. Kemudian dapat 80. 1, 2, 3. Oh, 3 terus ini 4. Ada 4 juga. Yang dapat 85 ada 1, 2. Dapat 85 ada 2 anak. Kita tulis di sini 2. Yang dapat 90 ada 1. Kita tulis di sini 1. Terus setelah itu kita tulis di bawahnya sini adalah jumlah. Kita hitung. 2 tambah 2 4, tambah 5 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 4 17, tambah 2 19 tambah 1 20. Otomatis yang di sini juga sama.
4 tambah 5, 9 tambah 4, 13 tambah 4, 17, 19 tambah 1, 20. Di sini salah. Karena turus bukan ditulis angkanya, kita tulis turusnya juga sama seperti atasnya. Berarti kalau 20 15. Jadi kalau suatu data disajikan dalam bentuk tabel, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi yang sampingnya itu yang mau dihitung itu apa, yang mau didata itu apa. Misalkan nilai, ya kita terus nilai. Kalau datanya berat badan, berarti di sini ditulis berat badan, jadi gitu. Terus ya, kita data dulu ada angka berapa saja di situ. Setelah itu kita cari banyaknya. Bisa menggunakan turus, bisa juga tidak. Jadi turusnya ini boleh digunakan, boleh tidak. Jadi turusnya ini boleh dihilangkan. Jadi kalau menyajikan tabel cuma nilai sama banyak siswa itu sudah boleh. Jadi tidak pakai turus itu tidak apa-apa. Tapi kalau pakai turus itu lebih baik. Nah, dari sini kalau kita sajikan dalam bentuk diagram batang, seperti apa, Bu? Lah, karena papannya sangat mini sekali, di sini Bu Nima hapus dulu datanya ya. Bu Nima hapus. Kita ganti dengan diagram batang. Nah, dengan melihat tabel, kita bisa lebih mudah jika mau membuat diagram batangnya. Cara buatnya gimana, Bu? Lah, jadi di sini kita tulis judulnya diagram dulu. Diagram batang nilai ulangan siswa kelas 6. Jadi judulnya itu. Terus kita buat. Terus yang vertikal itu isinya apa, yang horizontal itu isinya apa, Bu? Lah, kalau yang naik ke atas ini menunjukkan banyaknya siswa atau jumlah. Jadi jumlah dari data itu. Lah, jadi yang kita gunakan adalah yang ini tadi dari tabel ini, yang kita gunakan adalah banyaknya siswa. Ini ada di sebelah kiri. Jadi di sini kita tulis banyak siswa. Ini mulai dari 0. Ini siswa kita mulai dari 1 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini ada 60, 65, 70, 75, 80, 85. Terakhir 90. Sekali kita buat diagram batangnya, kita lihat dari tabel tadi. 60 ada berapa? Oh, 60 ada 2 siswa. Nah, di sini menggambarkan, ini kita tulis nilainya, nilai. Oh, 60 itu ada 2 siswa. Jadi kita gambar 2 di sini. Nah, 60 sudah, 165 ada berapa siswa? Oh, 2 siswa lagi. Ada 2 siswa lagi. Kita gambar 2 di sini. Terus 170 ada berapa siswa? Yang mendapat nilai 70, oh 5 siswa. Kita gambar 5 di sini. 175 ada berapa siswa? Oh, 4, ada 4 siswa yang mendapat nilai 75. Kita gambar di sini.
Setelah itu 80 ada berapa siswa? Oh, 4 lagi. Ada 4 siswa yang dapat nilai 80. Kita gambar di 4, lurusnya 4. Lalu yang dapat nilai 85 ada 2 anak. Jadi itu memudahkan kalian menggambar. Kalian bisa menggunakan titik-titik bantu ini untuk membantu meluruskan. Yang dapat nilai 85 2 anak, yang dapat nilai 90 ada 1 anak. Nah, jadi kurang lebih diagram batang itu seperti ini. Kalian melihat datanya lebih mudah itu dari banyaknya dari tabel. Tapi jika tidak menggunakan tabel ya kalian harus ngitung satu-satu lagi dari soalnya tadi. Nah, jadi kurang lebih jika suatu data disajikan dalam bentuk diagram batang itu kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi tinggal digambar. Yang vertikal itu menggambarkan banyaknya atau jumlah, terus yang horizontal itu menggambarkan apa ada datanya. Misal kalau datanya nilai berarti yang di sini ditulis nilai, kalau berat badan berarti ya berat badan. Misalkan kalau hasil panen ya ditulis hasil panen. Jadi gitu nggih. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram batang dan tabel. Oke, kemudian setelah tadi ada diagram lingkaran, diagram lingkaran. Setelah tadi ada tabel dan diagram batang, sekarang Bu Nima akan menjelaskan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Kalian simak baik-baik nggih. Di sini Bu Nima punya contoh ini berdasarkan di LKS kalian di halaman 41. Bu Nima terangkan bagaimana data tersebut dapat tersaji dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, di situ contoh soalnya ada berdasarkan sensus diketahui angkatan kerja di Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian ada 60 juta. Terus kemudian jasa 24 juta, perdagangan 18 juta, industri 12 juta, dan lain-lain ada 6 juta. Sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, jadi kalau diagram lingkaran itu ada 2 bentuk penyajiannya, yaitu dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Kalau satu lingkaran penuh ini, kalau disajikan dalam derajat, satu lingkaran disajikan dalam bentuk derajat itu satu lingkaran penuh itu nilainya 360 derajat. Tapi kalau satu lingkaran penuh disajikan datanya mintanya dalam bentuk persen, satu lingkaran ini nilainya adalah 100%. Paham nggih? Jadi kalau dalam bentuk derajat satu lingkaran penuh ini nilainya 360 derajat. Kalau dalam bentuk persen, satu lingkaran penuh ini nilainya adalah 100%. Itu nggih. Terus dari soal tersebut caranya bagaimana Bu Ni? Lah, cara jawabnya kita hitung dulu di situ jumlah datanya berapa. Nggak usah pakai tabel, nggak apa-apa, kita langsung jumlahkan saja. Di situ ada angka ini. Yang pertama ada sektor tadi, sektor pertanian tadi ada 60 juta. Di sini berarti jumlah datanya 60 ditambah dengan jasa 24 juta. Jadi ditambah 24. Terus kemudian ada perdagangan 18 juta. Lalu ada apalagi? Industri 12 juta. Dan lain-lainnya itu 6 juta. Jadi jumlah datanya ada berapa di situ? 60 tambah 24 tambah 18 tambah 12 tambah 6 itu ada berapa? 120 juta. Jadi datanya itu jumlah keseluruhan datanya. Lah, setelah itu kita cari per masing-masingnya berapa derajatnya untuk jumlahnya. Lah,
Untuk data dalam bentuk derajat rumusnya, jadi di situ sudah ada banyak nilai data dibagi jumlah data dikali kalau tadi derajat bukan 100% tapi berapa? 360 derajat. Jadi kita pakai rumusnya ini nanti cara mencarinya. Banyak nilai dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Yang pertama ada sektor pertanian. Bunima singkat SEK gitu ya. Pertanian. Tuh banyak nilai data berapa? Lah sektor pertanian ada berapa jumlahnya? 60 juta. Jadi di sini di atas kita tulis 60 juta. Jumlah datanya ada berapa? 120. Kita bagi 120 terus kemudian dikali 360 derajat. Kita bisa coret di sini. Coret 36 dibagi 120 di sini kan berapa? 3 ya. Jadi di sini 3. Terus kemudian 60 kali 3 180 derajat. Itu yang sektor pertanian. Kemudian yang nomor 2. Sektor pertanian satu ada sektor jasa. Sektor jasa berapa? 24. Dibagi banyaknya data 120 dikali 360 derajat. Di sini kita coret di sini 3, 24 dikali 3, 4 kali 3 12, 12 simpan 1. 3 kali 4, 3 kali 2 6 tambah 1 jadinya 72 derajat. Lah jadi ini sektor jasa. Di sini Bunima tulis nggih. Di sini pertanian. Di sini jasa. Terus dagang. Terus di sini industri. Ini lain-lain. Ini mah hapus nggih. Nah, setelah jasa kita cari yang sektor dagang. Nomor 3. Sektor dagang. Sektor dagang itu ada 18 juta dibagi banyaknya data 120 dikali 360. Coret di sini 3, 18 dikali 3, 8 kali 3 24 simpan 2 jadinya berapa? 354 derajat. Kemudian yang nomor 4 itu ada setelah dagang sektor industri. Sektor industri ada 12 juta dibagi 120 dikali 360. Coret di sini 3, 12 kali 3 ada 36 derajat. Lalu yang nomor 5 lain-lain. Lain-lain ada 6 juta dibagi 120 dikali 360 derajat. Ada 3 coret 36 kali 3 18 derajat. Jadi itu. Untuk membuktikan jawaban kalian itu benar atau enggak, yang kalian hitung itu. Nah, kalau jawaban kalian sudah benar, semua data dari sektor pertanian sampai lain-lain itu jumlahnya harus 360. Satu lingkaran penuh. Coba kita cek. Itu ada 180 derajat ditambah 72 derajat ditambah 54 derajat ditambah 36 derajat 18 derajat. Coba kita cek benar apa salah. 180 ditambah 72 252 kemudian ditambah 54 2 tambah 4 6 minus 10 1 306
306 ditambah 36, 6 tambah 6 12 minus 1 4, 3 4 2 ditambah 18, 10 minus 1 5 6 300. Nah, benar, jadi jumlahnya 360. Benar. Jadi kalau jumlahnya keseluruhan data yang kalian cari itu 360, berarti jawaban kalian sudah benar. Lah, sekarang tinggal menggambar diagram diagram lingkarannya. Di sini Bu Nima hapus nggih. Nah, jadi untuk menggambar diagram lingkaran kalian agar lebih tepatnya bisa menggunakan busur derajat. Ya, jadi kita gambar. Di sini yang terbesar adalah sektor pertanian, ada setengah lingkaran sendiri 180 lah. Kan kalau satu lingkaran penuh itu kan 360 toh, berarti setengahnya itu kan 180. Jadi di sini 180 derajat ini sektor pertanian. Terus ada sektor jasa 72. Ya, ini Bu Nima kira-kira saja ya. Nanti kalau untuk lebih tepatnya kalian harus menggunakan busur. Di sini 72 derajat. Ada sektor jasa. Terus ada sektor dagang. Sektor dagang itu di sini 54 derajat. Terus ada sektor industri. Nah, ini kalau ndak pakai busur itu seperti ini, ndak tepat. Jadi kalau mau kalian tepat 72 derajat beneran, kalian harus menggunakan yang namanya busur. Kalau segini 90 berarti 72, kira-kira segini mungkin ya, 72 derajat. Setelah itu ini di sini 54. Kemudian ini 36 dan yang di sini itu 18. Ini 54 derajat, ini 36 derajat, di sini 18 derajat. Jadi pesan Bu Nima, jika kalian yang menggambar diagram batang kalian harus pakai busur, karena ini tadi Bu Nima cari busur nggak ada lah, ini akhirnya manual seperti ini. Nah, jadi kalian harus menggunakan yang namanya busur. Di sini ada sektor jasa 54 tadi dagang, yang 36 industri, yang di sini lain. Jadi itu cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Jadi seperti itu. Kita kalikan tadi banyak nilai data. Jadi rumusnya tadi Bu Nima ulangi. Banyak nilai data dibagi jumlah data, jumlah keseluruhannya, terus kemudian dikali berapa? 360